kabarnya hari ini? Baik, Kak. Baik, pertama-tama kau ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan kegiatan konseling kelompok ini. Agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya di sini apakah adik-adik sudah mengenal kakak? Belum, Kak. Baiklah, di sini kakak akan memperkenalkan nama kakak dan prodi kakak. Di sini nama kakak Widiani, kakak dari prodi bimbingan dan konseling. Di sini kakak ingin kalian memperkenalkan diri dan semester berapa kalian sudah saat ini. Dimulai dari kamu. Baik, perkenalan nama saya Eva, saya semester 5. Oke. Saya Dinda, saya sekarang semester 3. Oke. Saya Santi, sekarang semester 1. Oke, baik. Terima kasih. Apakah adik-adik tahu apa itu konseling kelompok? Enggak, Kak. Baik, di sini kakak akan sedikit menjelaskan mengenai konseling kelompok. Jadi konseling kelompok adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada beberapa orang atau sejumlah orang yang memanfaatkan dinamika kelompok yang bertujuan untuk mengentaskan masalah pribadi masing-masing anggota kelompok secara bergantian. Nah, adapun cara pelaksanaannya yaitu seperti yang kita lakukan sekarang ini. Duduk setengah lingkaran atau satu lingkaran penuh dengan saya sebagai pemimpin kelompok dan adik-adik sebagai anggota kelompoknya. Dalam konseling kelompok ini ada hal-hal yang harus adik-adik perhatikan. Adik-adik mengikuti konseling kelompok ini tidak ada paksaan dari siapapun atau kemauannya sendiri. Apakah adik-adik ada yang terpaksa dalam mengikuti kegiatan ini? Tidak, Kak. Oke, syukurlah kalau begitu. Baik, di sini kakak lanjut ya. Jika adik-adik ingin menyampaikan pendapat, saya harap tidak ada yang ditutup-tutupi. Setiap anggota dalam mengemukakan permasalahan harus jujur apa adanya dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Agar kegiatan konseling kelompok ini berjalan dengan lancar, ada aturan-aturan dalam kelompok yang harus disepakati bersama. Di antaranya apabila adik-adik ingin mengutarakan pendapatnya, tinggal mengacukan tangan saja. Baik, apakah adik-adik mengerti? Mengerti, Kak. Oke. Baik, kita lanjutkan dengan ikrar ya adik-adik. Saya mohon kepada adik-adik. Untuk itu marilah kita mengucapkan ikrar janji kerahasiaan bersama-sama. Adik-adik ikuti saya ya. Jika saya mengucapkan saya Widiani, adik-adik menyebutkan nama lengkap adik-adik sendiri, bisa dipengerti? Bisa, Kak. Baik, ikuti saya. Saya Widiani. Saya Dinda. Menyatakan bahwa saya sanggup Menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga, menerima dan memelihara segala bentuk informasi baik dari diri saya sendiri maupun orang lain. Selanjutnya mengenai batasan waktu, kesepakatan bersama kegiatan konseling kelompok ini akan dilakukan selama 45 menit. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah setuju jika konseling kelompok ini dilaksanakan selama 45 menit? Setuju, Kak. Baiklah, saya rasa kita sudah saling mengenal satu sama lain. Saya harap tentunya kita bisa saling terbuka satu sama lain, tidak ada rasa canggung lagi di antara anggota kelompok ini. Baik, di sini kakak akan menjelaskan kembali apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok adalah salah satu jenis layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada beberapa orang atau sejumlah orang yang memanfaatkan dinamika kelompok yang bertujuan untuk pengentasan masalah pribadi masing-masing atau anggota kelompok secara bersamaan. Apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan kegiatan konseling kelompok ini? Siap, Kak. Baik, sebelumnya apakah adik-adik tahu apa itu masalah? Saya, Kak. Boleh. Mungkin masalah itu
suatu keadaan yang terjadi yang tidak atau belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, betul kata si Eva, masalah adalah suatu keadaan atau situasi yang terjadi di dalam suatu atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Masalah itu biasanya dapat menghambat aktivitas kita sehari-hari. Masalah itu ada masalah umum dan ada masalah pribadi. Masalah umum adalah masalah yang dialami oleh diri pribadi dan orang sekitar. Contohnya, saya kurang fokus belajar di kelas dikarenakan kondisi pencahayaan di kelas itu kurang. Itu termasuk masalah umum. Nah, sedangkan masalah pribadi, masalah yang dialami oleh pribadi, contohnya saya kurang fokus belajar dikarenakan saya mengantuk. Bisa dimengerti adik-adik? Bisa Kak? Baik, kita mulai ya. Siapa yang ingin menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Saya. Oke, baik, silakan. Jadi saya merasa akhir-akhir ini saya tuh sulit membagi waktu antara belajar dan kegiatan lainnya seperti organisasi. Oke, selanjutnya siapa lagi? Saya. Oke, Jadi silakan. akhir-akhir ini saya juga merasa bahwa saya boros untuk masalah keuangan saya. Siapa lagi? Saya menyimpan dendam terhadap teman saya, dan karena itu saya terganggu jika ada kerja kelompok yang sekelompok dengan dia. Baik, dari permasalahan yang telah diutarakan oleh adik-adik, kita sepakati terlebih dahulu permasalahan siapa yang akan dibahas terlebih dahulu. Menurut adik-adik, permasalahan siapa yang kita bahas terlebih dahulu? Menurut saya permasalahan Santi dulu Kak, karena rasa dendam itu tidak baik dan seperti yang Andika. Menurut saya Kak, permasalahan Santi karena menyimpan rasa dendam itu tidak baik dan seperti yang Santi katakan itu dapat mengganggu terhadap kerja kelompoknya. Ya, saya setuju dengan Dinda. Baik, permasalahan Santi yang kita bahas terlebih dahulu yaitu Santi menyimpan dendam terhadap teman dan mengganggu kerja kelompok. Baiklah, kakak persilahkan Santi untuk mengutarakan permasalahannya terlebih lanjut. Jadi begini Kak, saya tidak suka jika ada yang membuat saya tersinggung, karena saya sangat sulit untuk memaafkan orang lain, dan hal itulah yang membuat saya menjadi dendam dengan orang yang sudah membuat saya tersinggung. Begitu Kak. Oh, jadi Santi itu tidak suka jika ada yang membuat Santi tersinggung, karena itu bisa membuat Santi menjadi dendam, dan Santi juga sangat sulit untuk memaafkan orang lain. Itulah penyebab Santi menjadi dendam dengan orang lain. Mungkin dari adik-adik yang lain ingin memberikan masukan untuk Santi, yang saya persilahkan dimulai dari Saya dulu Kak. Oke. Menurut saya dendam itu tidak baik disimpan terlalu lama karena bisa membuat penyakit hati. Benar sekali yang dikatakan Dinda, karena orang yang menyimpan rasa dendam itu tidak ada untungnya, dan jika bisa membuat pikirannya terganggu. Dan jika ada yang membuat Santi tersinggung, cobalah berpikir bahwa itu adalah semata agar Santi tidak dendam dengan orang lain. Dan dari saya, cobalah kamu memaafkan orang lain yang sudah membuatmu sedikit tersinggung. Jadi itu sih pendapat dari saya. Memang benar yang dikatakan oleh teman-teman, tapi jujur saja saya sangat sulit untuk berpikir positif terhadap orang yang sudah membuat perasaan saya tersinggung. Tetapi saya akan mencoba sedikit demi sedikit untuk berubah. Karena Santi sudah berjanji untuk mencoba untuk berubah, dan saya juga ingin adik-adik semua memberikan semangat untuk Santi agar dia lebih bersemangat lagi untuk berubah. Semua boleh bertepuk tangan. Itulah Santi, teman-teman semua sudah memberikan sarannya yang baik untuk Santi agar lebih semangat lagi untuk dapat berubah.
Untuk Santi selanjutnya, apa yang ingin Santi lakukan setelah selesai pertemuan ini? Setelah pulang dari sini, saya akan mencoba untuk berubah. Dan saya sangat berterima kasih atas saran yang diberikan teman-teman yang sangat berguna untuk saya. Nah, kesimpulannya bahwa Santi harus berpikir positif dan juga Santi harus memiliki keinginan yang besar dari dalam hati untuk berubah, karena kakak yakin Santi pasti bisa, dan yang terpenting adalah Santi harus bisa memaafkan kesalahan orang lain agar Santi terhindar dari rasa dendam. Baik Kak, terima kasih buat semua saran-saran kalian. Sama-sama. Baik. Ya, sama-sama. Untuk Santi, mungkin sebelum kita akhiri pertemuan ini, dari Santi ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Baik Kak, kesan saya kegiatan konseling kelompok yang sudah kita lalui ini sangat bagus dan berguna bagi kita semua. Terlebih khususnya untuk saya yang sudah dibantu teman-teman, sehingga masalah yang saya alami dapat dipecahkan dengan baik. Ya, saya juga berterima kasih karena Santi sudah memberikan pesan yang baik terhadap kegiatan konseling kelompok yang sudah kita lakukan ini. Terima kasih pula untuk semua yang sudah bersedia untuk datang dan berbagi cerita pengalaman yang sudah pernah dialami. Baik, untuk permasalahan adik-adik yang belum sempat kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kira-kira adik-adik bisa mengadakan kegiatan konseling kelompok selanjutnya kapan? Minggu depan mungkin bisa. Iya Kak, setuju. Oke, seminggu. Oke. Baiklah, kalau begitu konseling kelompok selanjutnya akan dilaksanakan Senin depan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, marilah kita berdoa untuk keselamatan kita. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Baiklah, kegiatan konseling kelompok ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir, dan kakak juga minta maaf jika ada kata-kata kakak yang kurang berkenan di hati adik-adik.